Halo guys, lagi rame nih soal pembekalan para menteri-menteri baru di Magelang. Nah, hal ini menuai komentar-komentar yang beragam dari netizen. Bahkan netizen mengatakan bahwa acara ini hanya buang-buang anggaran, menggunakan uang rakyat lagi. Nah, tidak hanya itu, saya salpok dengan apa yang dikenakan para menteri-menteri ini, terutamanya Bahlil yang mirip Hansip. Lagi dan lagi menjadi bahan tertawaan. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan bagaimana komentar-komentar para netizen. Silahkan sahabat-sahabat komentari apa yang ada di isi video tersebut dan bagaimana menurut sahabat-sahabat tentang komentar-komentar dari netizen. Kemudian boleh dikirim ke Israel. Israel. Nah, bagus. Ya Allah. Halo guys. Halo. Kemarin Menteri Kabinet Merah Putih berkumpul di Magelang. Dan sejak kemarin juga saya bingung nih, ini sebenarnya buat apa ya pembekalan ini? Karena menteri itu harusnya begitu selesai dilantik minggu pertama ya diawali dengan koordinasi gitu ya, menyiapkan setiap kementeriannya, melakukan dengar pendapat, pokoknya mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa segera bekerja, bukan langsung buang-buang anggaran gitu ya, pakai acara ospek-ospekan segala gitu. Yang melatih kepemimpinan buat level menteri saja menurut saya aneh sih. Apalagi latihannya pakai acara militeran begini. Jadi ini jangan salahkan orang kalau menyebutnya ospek gitu. Kalau dia protes, menteri dilatih kepemimpinannya kok dibilang ospek. Nah, kalau seorang menteri masih harus dilatih kepemimpinannya, buat apa dia jadi menteri? Betul. Kan seharusnya ya, untuk selevel menteri, kita di sebagai rakyat menerima mereka yang sudah siap pakai, siap kerja, baik kapasitasnya maupun leadershipnya, sesuai dengan keahlian dan jabatannya. Nggak perlu dilatih apa-apa lagi. Kalau kayak gini kan, mereka justru terlihat seperti amatiran gitu. Padahal mereka ini akan jadi contoh, jadi panutan bagi anak buahnya dan juga bagi rakyat semuanya. Dan mereka ini dibayar mahal loh pakai uang rakyat. Ibaratnya begini, kalau menteri saja masih butuh di ospek biar tahu cara memimpin, ya berarti ada yang salah dari sistem perekrutan mereka hingga sampai ke posisi itu. Padahal ya, kepemimpinan itu ini adalah salah satu fungsi ya, jadi melatih kepemimpinan ini adalah salah satu fungsi dari partai politik. Kita tahu mereka semua di kabinet itu adalah orang-orang partai politik. Lalu ngapain aja mereka? Apa yang dilakukan oleh partai politik mereka? Atau mungkin seharusnya ya, kalau memang mau dilakukan, ini dilakukan adalah ketika mereka baru calon. Jadi para calon-calon menteri dikumpulkan, dikarantina dulu di Lemhanas misalnya seperti dulu, dilatih rasa bela negaranya, lalu setelah itu diaudit oleh KPK, lalu baru dilakukan pemilihan dan yang lolos baru dilantik. Jangan seperti ini. Sudah dilantik, bukannya langsung bekerja buat rakyat, ini malah sibuk camping pakai uang rakyat. Salam. Kok seneng ya lihat menteri di ospek presiden? Menarik sih ini, kapan lagi bisa lihat Pak Erik gemeteran naik Hercules dan Pak Bahlil pakai baju mirip Hansip. Tapi tendanya nggak sesuai ekspektasi netizen sih. Tapi kayaknya benar deh, joget gemoy pas kampanye cuma strategi marketing buat menang. Pak Prabowo akhirnya kembali ke setelan pabrik, setelan aslinya. Tujuan dari pelatihan militer ini, maksudnya pembekalan di Akademi Militer Magelang ini buat bikin kabinet makin solid dan gak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri, tapi bekerja sebagai tim. Katanya sih biar para pejabat ini dibekali materi bernegara, termasuk kesadaran dini pencegahan korupsi. Duh, awal pemerintahan yang menyala sekali ya Pak.
Benar kata Bapak, untuk mengubah masyarakatnya dimulai dari pemimpinnya. Sebab ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Tapi harusnya sih sebulan kegiatannya Pak, nanggung tuh. Tapi coba tebak, siapa yang nggak tahan atau pura-pura sakit nanti? Yang pasti bukan Pak AHY. Beliau kayaknya nunggu banget momen ini. Oh iya, satu lagi, masukin agenda jurit malam juga dong Pak. Biar pengurus-pengurus Bapak semakin akrab. Dan terakhir, jangan lupa renungannya Pak. Bayangkan, jika Anda tidak bekerja dengan baik, akan ada mobil KPK di depan rumah Anda. Renungkan saudara-saudara. Gimana menurut kalian? Semoga benar-benar ada perubahannya dari pembekalan ini. Debat tetap pakai adab. Bang Rocky Gerung. Bagi Menteri Kabinet baru wajib menunjukkan STNK. Apa itu STNK? STNK. Apa itu STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Salah. Surat tanda nol korupsi. Aduh, belum apa-apa, wakil rakyat sudah dilantik, sudah bolong semua di rapat paripurna. Belum apa-apa, minta tunjangan rumah 50 juta. Menterinya pun belum apa-apa, minta tambahan anggaran sampai 20 lebih triliun. Mati. Lu pikir ya lu tuh ditugasin sebagai wakil rakyat ataupun jadi menteri hanya untuk nguras doang? Ngapain? Inilah artinya politik yang sifatnya abal-abal. Politik ya yang hanya dikemudikan oleh salah satu orang yang sifatnya utang budi jasa. Jadi sudahlah. Betul yang saya bilang. Maaf nih Pak Prabowo. Ya, strategi sistem pemerintahan dan sistem mekanisme kementerian Anda tuh bobrok semua. Makasih. Yap, itulah berbagai atau beragam komentar dari netizen terkait dengan menteri-menteri merah putih. Ada juga Bang Rocky Gerung di sana yang mengatakan bahwa para menteri-menteri baru ini harus menyiapkan STNK, surat tanda non korupsi. Nah, menarik nih. Kita nantikan setelah pembekalan ini selesai, bagaimana kinerja-kinerja mereka-mereka. Apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau malah tambah membuat kesusahan di negeri. Secara bahwa sudah ada beberapa orang menteri yang sudah melakukan sebuah blunder, menunjukkan kebodohannya yang bisa kita nilai bahwa mereka tidak layak untuk menjadi seorang menteri. Karena yang ada di isi kepalanya hanya uang. Seperti contohnya Natalius Pigai, yang sangat memprihatinkan. Kalau orang ini tidak segera dicopot, maka akan mendatangkan malapetaka bagi negeri ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya kira Mimin tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton setiap video yang saya up. Semoga ada manfaat dari video yang saya up, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.